Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Easy English. Hello boys and girls. Di video kali ini kita akan mempelajari grammar focus, past tense, regular and irregular verbs. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boys and girls, coba lihat kalimat-kalimat berikut ini. I studied at school yesterday. They opened the door 2 hours ago. We drank a lot of tea last night. You gave me 2 books 2 days ago. Nah, ada yang tahu artinya nggak? I studied at school yesterday. Saya belajar di sekolah kemarin. Kemarin saya belajar di sekolah. Yang kedua, they opened the door 2 hours ago. Mereka membuka pintu 2 jam yang lalu. Yang ketiga, we drank a lot of tea last night. Kita minum atau kami minum banyak teh tadi malam. Dan yang terakhir, you gave me 2 books 2 days ago. Kamu memberiku buku 2 hari yang lalu. Semua kalimat ini terjadi di masa yang sudah lalu, sudah lewat. Kemarin, yesterday, 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Last night, tadi malam, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, jadi kakak-kakak, past tense ini adalah nama kalimat yang mengungkapkan atau menjelaskan atau menunjukkan kegiatan, aktivitas, pekerjaan, atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bisa kemarin, 2 jam yang lalu, 10 menit yang lalu. Kalau dia sudah lewat, maka kita akan menggunakan past tense untuk mengungkapkannya. Baik itu kegiatan, peristiwa, aktivitas, ataupun pekerjaan. Oke, nah kalau belum paham tidak apa-apa, kita lanjut ya. Nah kakak-kakak, di sini Pak Rian mau menunjukkan kalau I study at school pasti semuanya tahu. Saya belajar di sekolah, study, ya kan? They open the door, mereka membuka pintu. Pak Rian yakin semuanya pasti tahu. We drink a lot of tea, kami minum banyak teh. Dan you give me 2 books, kamu memberiku 2 buku. Study, open, drink, dan give. Pak Rian yakin kakak-kakak pasti tahu. Tapi di sini yang ada bukan study, open, drink, dan give. Yang ada malah studied, opened, drank, dan gave. Kenapa bisa berbeda? Nah, jadi sebelumnya Pak Rian mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Study, open, drink, dan give itu adalah kata-kata yang apa? Atau termasuk kelompok kata apa? Nah, ayo kita kenalan dengan mereka ya. Mereka ini adalah kelompok verb, yaitu verb adalah kata yang bermakna sebuah kegiatan, pekerjaan, atau aktivitas. Jadi, verb ini adalah kata yang punya makna sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan. Contoh, study artinya apa? Belajar. Kita kan belajar, berarti kita melakukan kegiatan belajar gitu ya. Shout berteriak, visit mengunjungi, talk berbicara, sleep tidur, give memberi, eat makan, dan drink minum. Semua kegiatan yang kita lakukan itu adalah verb, kata kerja. Nah, kalau pen gimana pen? Pen itu artinya pena. Pena itu sebuah benda, bukan sebuah kegiatan. Jadi gitu ya. Kita berkenalan dengan verb. Nanti kakak-kakak ya, kelas 3, 4, 5, 6 itu sampai SMP, SMA, kakak-kakak akan akrab dengan verb. Akan banyak materi bahasa Inggris yang berhubungan dengan verb. Jadi mulai sekarang membiasakan diri ya dengan kata verb. Jadi verb itu adalah sesuatu atau kata yang bermakna kegiatan, pekerjaan, atau aktivitas. Oke, sekarang kakak-kakak udah tahu nih ada kata yang bermakna sebuah pekerjaan atau aktivitas. Tapi di sini kakak-kakak tetap masih bingung. Kenapa I study, they open, we drink, dan you give tadi ya, study, open, drink, give itu bisa berubah. Tadi jadi study jadi studied, open jadi opened, drink jadi drank, give jadi gave. Nah, ternyata kakak dalam bahasa Inggris itu verbnya bisa berubah sesuai dengan waktunya. Nah, study, open, drink, dan give ini akan berubah ketika mereka dilakukan itu di hari yang sudah lewat atau di waktu yang sudah lalu. Contoh nih, I studied, they opened, we drank, you gave. Kenapa mereka berubah? Karena waktunya juga sudah berubah. Yesterday kemarin, 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Last night tadi malam, 2 days ago, 2 hari yang lalu. Sudah lewat semua, makanya mereka berubah. Loh Pak Rian, kok bisa berubah sih? Kenapa sih harus berubah? Udah gitu, perubahannya beda lagi. Yang study sama open tambahin ed.
Tapi yang drink sama give malah jadi drank sama give. Pusing. Supaya nggak pusing, ayo kita bahas bersama-sama. Kita kembali lagi tadi ya, verb adalah kata yang bermakna sebuah kegiatan, pekerjaan, atau aktivitas. Mereka ini ternyata punya dua kelompok loh Kak. Ada dua kelompok verb. Yang pertama disebut regular verb. Nah, kata kerja regular. Yang gimana itu Pak regular? Kalau Pak Rian mah dulu regular itu kalau ke KFC ya, pesan yang reguler, paket reguler. Oke, jadi regular verb ini adalah verb yang kalau dia berubah, dia akan ditambahin ed aja. Study, studied, shout, shouted, visit, visited, talk, talked. Sekali lagi ya, study, shout, visit, talk menjadi studied, shouted, visited, dan talked. Mereka tinggal ditambahin ed. Jadi kalau mereka berubah ke kalimat past tense, mereka tinggal ditambahin ed aja. Mereka disebut dengan regular verb. Kelompok selanjutnya disebut dengan kelompok irregular verb. Kata kerja yang irregular. Irregular itu gimana maksudnya Pak? Maksudnya perubahannya bukan ditambahin ed. Perubahannya itu acak-acakan. Contoh nih, sleep, give, eat, drink. Jadi apa kira-kira? Ternyata sleep jadi slept, give jadi gave, eat jadi ate, drink jadi drank. Ngacak nggak? Nah, jadi kalau yang pertama tadi kan teratur tuh, asik ya. Study, studied, open, open, talk, talk, visit, visited, enak ya. Tapi kalau di sini irregular dia acak-acakan. Nah, jadi inilah dua kelompok besar di dalam verb, yaitu regular verb yang perubahannya tinggal tambahin ed dan irregular verb yaitu verb yang perubahannya itu acak atau tidak teratur. Oke. Kakak-kakak, demikianlah materi past tense yang dapat kita pelajari di video kali ini. Nanti di video pembelajaran selanjutnya akan ada materi lanjutannya. Oke? Thank you very much for your attention. See you on our next learning video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.